Buku Panduan Belajar Bahasa Roh, Shikirama Horalaba. Hai guys, kembali lagi di Perseiman, masih bersama dengan saya Victor. Di filter kali ini kita membahas mengenai sebuah topik yang selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan orang Kristen, yaitu adalah mengenai bahasa roh. Dengan banyaknya denominasi gereja di Indonesia, maka paham mengenai bahasa roh ini pun menjadi bermacam-macam. Ada yang percaya bahwa semua orang Kristen atau semua orang yang telah lahir baru dan menerima Roh Kudus, maka ia harus bisa berbahasa roh. Bahkan ada sebuah ibadah yang menempatkan sebuah sesi khusus untuk berbahasa roh. Dan jujur, saya pernah berada dalam ibadah tersebut. Bahkan, ada jemaat Kristen yang menganggap bahwa jemaat lainnya yang tidak bisa berbahasa roh itu memiliki tingkat spiritualitas yang rendah. Ini menjadi sebuah tekanan tersendiri buat orang-orang Kristen yang tidak bisa berbahasa roh. Akhirnya, mereka mencoba untuk belajar bahasa roh dari berbagai macam hal. Mulai dari ada gereja yang membuka kelas untuk belajar bahasa roh, ada juga jemaat yang mencoba untuk mengulangi kata-kata berulang-ulang kali, seperti misalkan haleluya berulang kali sampai akhirnya lidahnya bergerak sendiri. Ada juga jemaat yang mencoba untuk meniru bahasa roh dari pendetanya ataupun juga jemaat lainnya. Bahkan, ada juga jemaat yang mencoba untuk belajar dari list yang ia dapat dari buku ataupun dari internet. Sebaliknya, ada juga gereja yang menganggap bahwa karunia berbahasa roh ini sebagai karunia masa lampau yang sudah tidak relevan lagi di masa ini dan sudah tidak perlu untuk digunakan. Jadi, manakah yang benar? Pertama, marilah kita lihat dulu konteks besarnya, di mana bahasa roh ini berasal dari kata Yunani, yaitu adalah glossolalia, di mana glosa itu artinya adalah lidah ataupun bahasa, dan laleo atau lalo itu artinya bersuara-suara, berkata-kata ataupun berbicara. Oke, sekarang marilah kita kembali ke dalam Alkitab. Apa sih yang kita katakan mengenai bahasa roh ini? Pertama, yang perlu kita tahu bahwa bahasa roh ini baru muncul setelah Yesus bangkit dan ia naik ke surga. Dan ada beberapa bagian dan juga pasal dalam Alkitab yang menyatakan mengenai bahasa roh ini. Atau lebih tepatnya, ada 6 buah bagian ataupun pasal yang menceritakan mengenai hal ini. 3 di Kisah Para Rasul dan 3 di Kitab Korintus. Pasal ataupun bagian di dalam Kitab Para Rasul bersifat deskriptif ataupun dalam bentuk cerita. Di mana yang pertama kita bisa lihat di dalam Kitab Para Rasul 2, di mana menceritakan waktu itu ada orang dari berbagai bangsa datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pentakosta, di mana pada waktu itu mereka kaget saat melihat murid Yesus berkhotbah, di mana mereka mengetahui bahwa murid Yesus itu adalah orang yang tidak berpendidikan dan hanya bisa berbahasa Aramaik. Namun saat murid Yesus berkhotbah, tiba-tiba saja mereka masing-masing mendengarkan khotbah dengan bahasa yang mereka mengerti masing-masing. Di ayat lainnya, di Kisah Para Rasul 10 ayat 46, bahasa roh ini berfungsi sebagai konfirmasi atas lahir barunya orang yang tidak percaya di Kaisarea. Dan juga di Kisah Para Rasul 19 ayat ke-6, di mana Roh Kudus juga berfungsi sebagai konfirmasi dari murid Yohanes Pembaptis yang telah menerima Roh Kudus. Selain cerita di dalam Kisah Para Rasul tersebut, kita juga bisa melihat bahwa bahasa roh ini juga dibahas di dalam Kitab Korintus. Yang bedanya adalah, di Kitab Korintus ini bersifat preskriptif. Artinya adalah, di sini menjelaskan kepada kita bagaimana karunia bahasa roh tersebut harus digunakan. Ada banyak sekali ayat yang bisa kita bahas dan juga kita kupas sama-sama. Namun, saya rangkum sebagai berikut. Yang pertama, bahasa roh adalah salah satu dari sekian banyak bahasa roh dan tidak semua orang bisa menerimanya. Yang kedua, jika karunia bahasa roh ataupun karunia roh lainnya dilakukan tanpa dasar kasih, maka pada dasarnya sia-sia. Karunia bahasa roh bersama dengan karunia bernubuat dan juga karunia pengetahuan perlahan-lahan akan menghilang. Memiliki karunia berbahasa roh justru membuat seseorang itu menjadi rendah hati dan bukan sombong. Bahasa roh tidak boleh dilarang, namun dilakukan dengan cara yang membuat pendengarnya semakin mendekat kepada Yesus. Harus ada yang bisa menerjemahkan bahasa roh tersebut apabila digunakan di depan umum ataupun di depan publik. Jika tidak, maka yang menggunakannya haruslah diam atau berkata-kata kepada dirinya saja dan kepada Tuhan. Bahasa roh haruslah dilakukan dengan tata cara yang sopan dan juga teratur. Nah, itu tadi adalah tata cara berbahasa roh yang sesuai dengan konteks Alkitabnya. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit sebenarnya apa sih fungsi dari bahasa roh tersebut. Fungsi yang pertama adalah sebagai doa langsung kita kepada Tuhan, sebagaimana tertulis di 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia.
Bahkan, ini diperkuat lagi oleh Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat ke-14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Fungsi yang kedua adalah sebagai pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ini kita bisa baca di 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Fungsi yang ketiga adalah untuk membangun diri kita sendiri, sebagaimana tertulis di 1 Korintus 14 ayat keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Fungsi yang keempat sebenarnya adalah juga untuk membangun jemaat, asalkan ada yang bisa menafsirkannya, sebagaimana tertulis di 1 Korintus 14 ayat kelima. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, setelah kita mempelajari firman Tuhan ini semuanya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya bahasa roh ini adalah sesuatu yang baik dan boleh untuk dilakukan, asal dilakukan dengan konteks yang tepat serta cara yang tepat juga. Jadi, kita belajar bahwa bahasa roh tersebut tidak harus selalu dilakukan untuk bisa terdengar oleh orang lain. Justru, kita disarankan untuk melakukan bahasa roh ini secara pribadi, karena ini adalah bentuk doa serta pujian kita kepada Tuhan. Dan bahasa roh ini boleh saja dilakukan secara publik, asalkan ada yang bisa menafsirkannya, serta dilakukan bergantian. Kita juga belajar bahwa bahasa roh itu berasal daripada Tuhan, yaitu dari Roh Kudus. Jadi dialah yang memberikan kemampuan tersebut kepada kita, bukan kita yang mengontrolnya melalui pikiran kita, seperti misalkan belajar ataupun meniru orang lain. Bahasa roh itu keluar kapanpun Roh Kudus izinkan, bukan atas mau kita. Kita juga belajar bahwa bahasa roh tersebut dilakukan secara sadar, jadi bukan seperti kerasukan ya guys. Dan juga kita tahu bahwa bahasa roh ini membangun diri kita sendiri. Jadi mari kita renungkan pada saat kita berbahasa roh, apakah hal tersebut membangun diri kita atau tidak. Berikutnya, marilah kita coba jujur dengan diri kita sendiri. Apakah bahasa roh yang bisa kita keluarkan itu benar-benar berasal dari Roh Kudus atau hanya hafalan kita saja? Karena bahasa roh yang dilakukan dengan tidak benar bisa berakibat fatal. Yang pertama, karena kita sedang mencoba untuk menipu Roh Kudus, atau kita sedang mencoba untuk berpura-pura berbahasa roh. Kedua, karena kita mengucapkan kata-kata yang tidak kita mengerti, dan ini bisa saja menjadi celah buat si iblis untuk masuk dalam kehidupan kita. Karena kata-kata yang tidak kita mengerti, yang berupa hafalan, dan diulang-ulang, bukankah itu mirip dengan mantra? Oke guys, so sekian dulu buat video kali ini. Semoga video tadi bisa membantu kita semua untuk lebih mengerti lagi akan bahasa roh. Apa sih itu bahasa roh? Apakah fungsinya? Dan bagaimanakah melakukannya yang tepat? So, sekian dulu buat video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, thank you guys for watching. See you in another filter. Bye-bye.